Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue nge-review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth EX Aquarius Camus. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Ini adalah Aquarius Camus Gold Saint, penjaga dari kuil ke-11 di Saint Seiya Chapter Sanctuary. Aquarius Camus ini adalah guru dari Cygnus Yoga yang pada akhirnya harus saling bertarung di kuil Aquarius untuk menyelamatkan Athena. Tapi pada dasarnya, Aquarius Camus ini tetap melatih si Yoga untuk mencapai Seven Sense dan titik Absolute Zero. Sampai pada akhirnya, Cygnus Yoga ini berhasil mencapai titik Absolute Zero dan akhirnya mereka berdua ini beradu jurus Aurora Execution. Walaupun Aquarius Camus ini pada akhirnya harus terbunuh, tapi si Aquarius Camus ini sudah merasa puas. Karena perjuangannya tidak sia-sia dan dia berhasil untuk mendidik si Yoga sampai mencapai Seven Sense dan titik Absolute Zero. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Ini adalah box dari Saint-Claude Myth EX yang dibuat oleh Bandai. Dan di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Aquarius Camus. Lalu di bagian atasnya yang pasti ada logo dari Saint Seiya, dan di bagian sampingnya ini ada kayak siluet dari lambang zodiak Aquarius. Lalu di bagian bawahnya ada logo dari Saint-Claude Myth EX, dan ada logo dari Bandai pastinya, dan juga ada logo dari Tamashii Nation. Dan untuk figur ini dirilis di tahun 2014. Lalu untuk di bagian sampingnya ini adalah kayak box artnya gitu, yang di sini ada gambar si Aquarius Camus sedang mengeluarkan jurusnya yaitu Aurora Execution. Lalu di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-posenya dan berbagai macam aksesoris atau face sculpt yang kita dapat di dalam figur ini. Lalu di bagian sampingnya lagi ini adalah gambar jelas dari bagian objeknya, dan ini ada tulisan Aquarius Club. Lalu seperti biasa untuk box dari Saint-Claude Myth EX Gold Saint ini bagian covernya ini kita bisa buka seperti ini, dan kita bisa melihat kayak seperti Pandora box gitu. Nah, untuk Pandora boxnya seperti ini boxnya. Di bagian depannya ini adalah lambang dari zodiak Aquarius ya. Lalu di bagian samping-sampingnya seperti ini. Nah, di bagian atasnya juga seperti ini, dan di bagian bawahnya seperti ini. Dan langsung aja ya, kita buka isi dalam dari box ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book. Dan untuk di blister pertama, nah ini kita bisa melihat kita dapat figurnya dari si Aquarius Camus, dan juga berbagai macam parts armornya, mulai dari parts armor bagian bahu, bagian lengan, tangan, paha, lutut, dan juga kaki. Lalu ada parts bagian pelindung tangannya. Lalu untuk di blister kedua, nah ini kita dapat kerangka dari bagian objeknya semua. Kerangka objeknya ada di sini. Lalu kita juga dapat parts armor bagian badan, perut, rok, terus juga parts armor bagian kepalanya. Terus lanjut untuk di blister ketiga ini kita dapat berbagai macam aksesoris penggantinya. Mulai dari face sculpt-nya, di sini kita dapat 5 buah face sculpt ya yang kita bisa ganti. Mulai dari face sculpt-nya normal, terus ada yang ngelirik ke bawah, merem, teriak, dan juga ada yang senyum. Lalu untuk parts tangan penggantinya di sini kita dapat lumayan banyak. Total parts tangan yang kita bisa ganti di dalam figur ini total ada 13 parts tangan. Mulai dari yang ngepel normal, terus ada yang ngebuka yang sedikit. Jadi berbagai macam lah, ada pose tangan yang ikonik juga yaitu tangan Aurora Execution. Terus yang terakhir di sini kita pastinya dapat manual book ya. Jadi untuk manual book ini adalah panduan bagaimana cara kita memasang parts armornya ke bagian objeknya dan juga ke bagian figurnya. Jadi untuk manual booknya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 1 buah manual book dan 3 buah blister di sini. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Aquarius Camus ini.
Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Aquarius Camus, dan untuk bentuk dari objek ini sesuai dengan bintangnya atau zodiaknya, yaitu Aquarius. Bisa kita lihat ya, untuk simbol dari zodiak Aquarius itu sendiri seringkali kita lihat itu adalah kendi yang berisi air, atau juga kita sering lihat ada orangnya yang sedang memegang kendi airnya itu. Nah, untuk bentuk dari objek ini ya kurang lebih sama lah ya. Ada orang yang mengangkat kendi yang berisi air juga di sini, seolah-olah ada airnya di atas kepalanya. Jadi tetap merepresentasikan simbol dari zodiaknya. Terus juga untuk objek dari Aquarius ini merepresentasikan dalam mitologinya yaitu Ganymede, yaitu seorang penuang air untuk Zeus yang airnya itu berasal dari kendi juga. Jadi sama-sama merepresentasikan simbol dari zodiak Aquarius. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bentuk dari objeknya. Jadi ini adalah kayak seseorang gitu ya. Ada muka orang di sini. Jadi ini badan orang terus mengangkat kendi yang berisi air di atas kepalanya gitu. Untuk dari bentuk dari objeknya ini, kalau kita bandingin dengan versi dari animenya atau dari kartunnya, menurut gue ini sudah dibuat dengan sangat mirip sih. Bentuknya kurang lebih sama lah menurut gue ya. Dan letak-letak dari armornya juga sama. Jadi menurut gue ini objeknya dibuat dengan sangat bagus ya oleh si Bandai. Dan kalau dari gue pribadi, gue melihat objek dari si Aquarius ini benar-benar objek yang sangat simpel ya. Jadi kayak ada orang yang mengangkat kendi di atas air aja gitu. Jadi benar-benar simpel banget. Cuman ya bukan berarti jelek. Karena setiap objek dari masing-masing cloth atau karakter di dalam sensei ya menurut gue memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri lah. Jadi menurut gue ini objeknya ya cukup bagus. Terus untuk letak-letak dari armor ya, untuk di bagian sini, ini adalah bagian tangannya ya. Di dalam sini, terus di sini bagian pahanya, di sini lengan, terus di sini bagian lututnya, dan di sini adalah bagian kakinya. Di bagian sini adalah bagian pundaknya, di sini armor bagian kepalanya, terus di sini badan, perut, lalu di bagian sini adalah bagian roknya. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada terdapat pelindung tangannya ya. Jadi empat-empatnya terpasang di bawah sini. Dan untuk parts armor tangan satunya lagi itu ada di dalam sini. Nah, jadi ini kita bisa buka, dan disinilah untuk armor bagian tangan yang satunya lagi. Jadi benar-benar nggak kelihatan sebenarnya kalau kalian nggak pasang juga, itu sebenarnya nggak masalah menurut gue ya. Terus untuk pemasangan dari objek ya, menurut gue ini pemasangannya cukup mudah ya, karena bentuk dari objeknya juga cukup simpel. Gue hanya mengalami kendala itu di bagian sini ya, di bagian tatakan ini. Karena untuk bagian tatakan ini pas memasang armor tangannya ini benar-benar harus dalam banget supaya ini bisa terpasang dengan baik di bagian tatakannya. Lalu untuk di bagian pemasangan di kendinya ini, karena untuk nancepin di bagian kendinya ini menurut gua nggak terlalu kenceng ya, jadi kadang-kadang suka copot. Nah, jadi pas memasangin kendinya di bagian tengah-tengahnya ini aja yang kadang nggak terlalu sulit sebenarnya, cuman ya kayak agak sedikit tricky aja gitu untuk proses pemasangannya. Tapi untuk yang lainnya menurut gua semuanya tidak ada kendala, semua armor itu terpasang dengan baik dan presisi semua di kerangka dari objeknya. Jadi overall gua cukup suka dengan objek dari Aquarius ini, dan menurut gua ini sudah dibuat dengan sangat baik oleh si Bandai ya.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Saint Cloud Mid EX Aquarius Camus yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua. Kita mulai bahas dari detail dan bentuk dari armornya terlebih dahulu ya. Untuk dari detail dari armornya ini, menurut gue ini semua sudah dibuat dengan sangat bagus ya. Bisa dilihat dari armor kepala, semua ukiran-ukirannya itu benar-benar bagus banget dibuatnya. Terus armor badan, pundak, dan semua armornya lah. Pokoknya ini benar-benar dibuat dengan sangat sempurna sih menurut gue ya. Terus dari warna catnya juga keren banget ya. Jadi ada perbedaan warnanya itu. Semua itu dibuat dengan sangat rapih gitu. Mulai dari sini, ini kan ada warna kuning yang lebih gelap, terus ada warna kuning yang lebih kayak silver gitu. Tapi untuk perbedaan warna itu dibuat dengan rapih gitu. Jadi menurut gue ini dibuat dengan sangat bagus. Tapi kalau kita lihat dari proporsi badannya ya, atau proporsi keseluruhannya, menurut gue sih untuk di bagian roknya ini terutama menurut gue ini agak sedikit kebesaran sih. Bisa dilihat ya kalau kita lihat dari jauh itu kayaknya armor di bagian roknya ini menurut gue kayak agak sedikit kepanjangan di bagian sampingnya. Terus untuk di bagian tengahnya ini kayaknya gede banget gitu. Jadi kalau kita lihat kayak agak sedikit kurang proporsional aja. Lalu untuk di bagian lehernya juga menurut gue ini agak sedikit kepanjangan. Jadi kalau kita lihat itu kayak agak sedikit kurang mirip lah dengan si Aquarius Camus. Gue berasa untuk di bagian leher ini agak sedikit kepanjangan aja gitu. Tapi untuk face sculpt-nya menurut gue ini sudah dibuat dengan sangat bagus. Terus dari sculpt bagian rambutnya ini gue juga suka banget ya. Kelihatannya keren. Lalu untuk di bagian rambutnya juga rambutnya panjang banget nih si Aquarius nih. Tapi ini kayak ada misah gitu sih. Kalau kita lihat dari belakang ya, kayak agak sedikit kurang bagus. Cuman menurut gue ya masih oke lah. Terus untuk parts dari armor ya, untuk di bagian kepala ini terbuat dari plastik. Lalu untuk di bagian bahunya, kedua bahunya terbuat dari besi. Bagian badan besi. Terus bagian perut terbuat dari plastik. Bagian roknya semuanya terbuat dari besi. Lalu di bagian tangan ini terbuat dari besi juga. Di bagian pelindung tangan terbuat dari plastik. Di bagian lutut, paha, lutut, dan di bagian kakinya ini semua terbuat dari besi semua. Lalu di telapak kaki juga yang pasti terbuat dari besi. Terus untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala, menurut gue dibuat dengan lumayan bagus ya. Jadi lumayan leluasa untuk artikulasi kepalanya. Terus untuk di bagian rambutnya juga fleksibel ya. Jadi kalau mau nengok kiri dan kanan itu tidak ada masalah. Lalu untuk di bagian bahunya bisa naik turun, terus agak sedikit ke belakang juga. Jadi cukup fleksibel. Kalau kita majuin ke depan juga nggak ada masalah. Terus ini tangannya bisa naik turun ke samping. Di bagian telapak tangannya juga bisa muter-muter. Lalu untuk di bagian badan, nah di bagian dada ini bisa naik turun ya. Lalu ini bisa muter-muter juga. Di bagian roknya ada ini semua fleksibel, jadi bisa gerak-gerak semua. Di bagian kakinya ini bisa maju ke depan, terus bisa nekuk juga. Lalu di bagian telapak kakinya ini bisa maju ke depan, terus bisa ke samping-samping juga. Jadi untuk artikulasi menurut gua ya cukup leluasa sih menurut gua untuk artikulasi si Aquarius Camus ini. Terus buat kalian yang nanya kenapa gua nggak pasang parts armor bagian lengannya, karena yang gua pasang sekarang ini adalah versi dari animenya. Sedangkan kalau misalkan kalian mau pasang armor bagian lengannya ini jadi versi dari manganya atau versi dari komiknya. Jadi perbedaannya di situ antara versi dari manga dan juga versi dari animenya. Terus di sini kita juga dapat jubahnya, tapi untuk jubah si Aquarius Camus ini berbeda dengan versi Goldstein yang lainnya. Jadi hanya di versi Aquarius Camus ini di bagian sini ini berwarna biru. Nah, di bagian yang kayak plastik yang bulat-bulat ini berwarna biru. Sedangkan untuk versi Goldstein yang lain itu berwarna kuning orange gitu, sesuai dengan warna ininya. Dari gue pribadi sih gue lebih suka dengan warna biru seperti ini, karena jadinya kan kayak tersamarkan ya dengan warna jubah dari birunya juga. Kalau kita lihat nggak mengganggu lah. Sedangkan kalau warna kuning kayak seperti ini, menurut gue sih agak sedikit ganggu aja gitu. Jadi gue lebih suka sih dengan yang warna biru seperti ini.
Oke teman-teman, jadi untuk figur Saint-Claude Metis X Aquarius Camus ini, jujur dari gue pribadi agak sedikit kurang suka di proporsi bentuk keseluruhannya. Dari armor bagian roknya sedikit kebesaran menurut gue. Terus untuk di bagian lehernya juga agak sedikit kepanjangan. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, itu kayak ada yang kurang pas aja gitu. Tapi dari face sculpt-nya semuanya dibuat dengan bagus. Terus dari bentuk armor dan detail armornya juga dibuat dengan sangat bagus banget. Warna catnya juga keren dan kinclong. Lalu proses pemasangan armornya semua nggak ada masalah juga. Jadi semuanya dibuat dengan sangat bagus lah untuk proporsi atau presisi dari armornya. Lalu gue juga suka di bagian sayap atau di bagian jubahnya ini, semuanya tuh sudah dicat warna biru semua. Jadi nggak ada lagi tuh warna kuning-kuning yang mengganggu di bagian jubahnya. Jadi semuanya sudah dibuat atau dicat dengan warna biru semua. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.